capek palingnya dari tadi. Ya, ini ada berapa ini? Oh, ada 3 ya, teman-teman di WA ya. Ini yang ada yang jadi satu zoomnya karena baterai habis. Buka yang pelayanan sektor publik ya. Iya, Pak. Ini Pak, saya mau Saya Aprilia. oh iya, Pria, sebentar, sebentar. Aprilia, Pak. Oh iya, Aprilia ya. Oke. Aprilia, Pak, yang tadi di grup belum, untuk Pak. filenya. Tadi sudah anu ya. Tadi sudah oh iya, tadi sudah 1 kurang 1 ya. Iya, iya kurang 1, Pak. Oke, saya buka dulu, saya record. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah presentasi mata kuliah pelayanan sektor publik. Iya. Pertemuan yang kedua bagi mereka yang belum melakukan presentasi. Hari ini diharapkan bisa presentasi. Oke, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Siapa yang sudah siap tadi? Aprilia. Oke, silakan. Bisa kau buka di situ? Enggak bisa, Pak, yang tadi di grup Di untuk grup ya? filenya. Oke. Oh, di grup ya? Iya, Pak. Oke. Apa tuh hawa nih linknya? Ayo. Nah, sip. Oke. Yang tadi download. Ke bawah, Pak. 36993. Oh, ya itu. Oh, ya. 369963. Dimulai nopo, Silakan. Pak. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas paper pelayanan sektor publik yang berjudul Wali Kota Mojokerto ajak lurah terus berinovasi dalam pelayanan publik. Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari mengajak seluruh masyarakat Kota Mojokerto, khususnya para lurah yang menjadi tonggak terbawah dalam pelayanan publik, untuk terus melakukan inovasi. Pasalnya, inovasi adalah jawaban atas tuntutan masyarakat yang begitu dinamis dan disruptif. Mengutip laman pemerintah Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto menyampaikan hal tersebut saat memberikan anugerah Kampung Bersih Berbudaya Award tahun 2023 di Gor Seni Mojopahit. Ini merupakan ajang apresiasi dan penyerahan penghargaan bagi kelurahan se-Mojokerto yang telah mengikuti sejumlah kategori lomba. Dengan inovasi, kita akan mampu menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan. Dengan inovasi, kita akan mampu memberi solusi atas perubahan tuntutan zaman. Jangan pernah lelah untuk terus berinovasi, tegas Ning Inta, sapaan akrabnya. Ning Inta mengapresiasi antusiasme warga dan masyarakat
dari 18 kelurahan sekota Mojokerto yang telah berpartisipasi dalam mengikuti berbagai rangkaian perlombaan yang digelar Pemkot Mojokerto. Apresiasi saya kepada para lurah yang sudah menjadi penggerak di level terbawah mewakili Pemkot Mojokerto dalam mengajak masyarakat untuk berpola hidup bersih dan sehat dan menjadi warga kota Mojokerto yang berbudaya. Tambahnya, adapun kategori yang dilombakan antara lain kampung terkompak dan terfavorit juara umum Kampung Bersih Berbudaya tahun 2023, Kampung Terbersih Pengelolaan Sampah Terbaik, Kampung Terinovasi Produk Pengolahan Sampah, Kampung Berbudaya Terbaik, Yel-Yel Gempur Rokok Ilegal Terbaik, serta dari Jingle Kota Mojokerto terbaik. Ia pun menyerahkan berbagai penghargaan lain dari rangkaian Mojo Spirit Festival, antara lain Festival Golden Memories, Fashion Show kategori remaja dan dewasa, serta Festival Hadro Banjari Putra dan Festival Sholawat Putri. Melalui berbagai ajang lomba tersebut, Ning Ita mengajak masyarakat Kota Mojokerto untuk senantiasa menunjukkan semangat menjadi daerah yang terbaik di berbagai bidang. Meskipun dikenal sebagai daerah tingkat 2 terkecil di Jawa Timur, maka kita harus tunjukkan semangat kita menjadi daerah yang kecil namun memiliki daya saing tertinggi di antara daerah lain se-Indonesia. Terang Ning Ita, permasalahan Wali Kota Mojokerto mengajak kepada seluruh lurah yang ada di Kota Mojokerto berinovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Pemecahan, Wali Kota Mojokerto menyatakan dengan inovasi kita akan mampu menyelesaikan apapun yang menjadi persoalan. Dengan inovasi kita akan mampu memberi solusi atas perubahan tuntutan zaman. Jangan pernah lelah untuk terus berinovasi. 18 kelurahan Kota Mojokerto yang telah berpartisipasi dalam mengikuti berbagai rangkaian perlombaan yang digelar Pemkot Mojokerto. Apresiasi saya kepada para lurah yang sudah menjadi penggerak di level terbawah, mewakili Pemkot Mojokerto dalam mengajak masyarakat untuk berpola hidup bersih, sehat, dan menjadi warga kota Mojokerto yang berbudaya. Keluar ya, sebentar ya. Gak keluar jadi. Saran. Perlu juga dilakukannya sosialisasi inovasi ke desa-desa sekabupaten Mojokerto. Sebentar ya, sebentar. Agar ini gak bunyi. Oh, nggih, Pak. Kok bisa moro-moro klik? Bentar lah ya. Belum keluar. Nggih, Pak. Nomor klik. Apa ya? Sampun napa, Pak? Terdengar napa, Pak? Nggih, Pak. Mulai lagi. Lanjut teman-teman yang lain. Tadi kamu ya, Aprilia ya. Lanjutkan tadi Ya. presentasimu. Saya sampun napa, Pak? Sudah. Oh, Sudah. iya. Teman-temanmu yang lainnya. Saya Pak Sinta. Tadi ada yang tanyakan dulu nggak? Ayo teman-teman. Nah, temannya mau 2. Dita sudah ya. Diakhiri dah, Mbak Aprilia. Iya, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang ceritanya apa mau aku kok sampai Tentang niku, Pak. Oke, Wali sip. Kota Mojokerto aja terus berinovasi dalam pelayanan publik. Oh, ini tadi putus ya, mari. Oh, ini ya berkat ekonomi yang pertama, kedua.
Oh iya, oke, oke. Nggih. Oke, setelah ini Mbak April ya. April, April ya. Iya, ini Selanjutnya, tadi Mbak Aprilia Kusuma. ya. Oke, Sekarang siapa Mbak Sinta, selanjutnya Pak. yang sudah di Mbak Sinta? Itu pakai Zoom-nya Mbak Dita. Oh, alah. Iya Kak, saya HP saya mati. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke. Lagi di kampus toh berarti katanya. Ya wis dah. Nggih. Oh, Nggak apa-apa. Lanjut berarti anu. nah, kan muten. Udah Tadi di mana ya? Di email ya? Email. Adakah kamu tadi sudah ngirim ke email ya kemarin ya tugasnya? Nggak apa tak buka. Nah, sebentar. Mati moro-moro. Satu, dua, tiga. Ya, Cinta. Nah ini, wilayah sektor publik. Oke, sub. Oke, terus di share screen. Ya, wilayah sektor publik. Nggih, Pak. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tugas paper mata kuliah pelayanan sektor publik yang berjudul Wali Kota Luncurkan Layanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Mojokerto. Dalam mewujudkan Dinas Penanaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja secara bertahap memperluas sasaran sosialisasi kepada para pelaku usaha dalam kurun dan bulan terakhir. DPMPTSB Naker Kota Mojokerto telah memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi sebanyak 5 kali. Terakhir, mengita sapaan akrab wali kota membekali para pelaku usaha makanan optik, karaoke, dan perdagangan tentang online single subsistence reservation approach atau OSS RBA di Hal Prajna Wicitra Mal Pelayanan Publik Gajah Mada. OSSRBA merupakan aplikasi yang mampu memberi kemudahan perizinan berusaha. Seluruh layanan perizinan berada di DPMPTSB dan sudah berbasis aplikasi OSS yang berlaku secara nasional. Dan yang khusus di Kota Mojokerto ada Simojo. Jadi yang tidak tercover di OSS maka bisa dilakukan pelayanan melalui Simojo. Dengan begitu, grafik capaian realisasi investasi di Kota Mojokerto akan terus mengalami peningkatan. Dengan total 31.000 pelaku usaha baik UMKM dan IKM, Kota Mojokerto memiliki potensi yang besar untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat dan penanaman modal. Apalagi Pemkot Mojokerto ke depan memproyeksikan diri menjadi kota pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Di antaranya membangun Taman Bahari Mojopahit atau TBM, Pusat Pelayanan Usaha Terpadu atau PLUT, serta sentra industri kecil menengah atau UKM yang dikerjakan secara rentak tahun ini. Sementara itu, PLT Kepala DPMPTSB Naker Kota Mojokerto Muhammad Zaini menambahkan kegiatan bintek dan sosialisasi perizinan berusaha dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Masing-masing digelar pada tanggal 21, 22 Agustus serta tanggal 4, 5, dan 19 September 2023. Menurutnya, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan bagi pelaku usaha terkait pengajuan perizinan berusaha, termasuk menjalankan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko serta laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Harapannya dengan kemudahan perizinan berusaha juga mampu meningkatkan realisasi investasi di Kota Mojokerto menjadi lebih baik. Permasalahan
masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM dan IKM di Kota Mojokerto terkait tata cara perizinan berusaha. Dua, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses perizinan sehingga berdampak pada realisasi investasi. Pemecahan masalah. Pemerintahan Kota Mojokerto melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara rutin kepada pelaku UMKM dan IKM terkait tata cara perizinan berusaha yang mudah melalui OES RBA dan Simojo. Dua, memanfaatkan teknologi aplikasi OES RBA dan Simojo agar proses perizinan lebih cepat, mudah, dan efisien. Saran, perlu adanya pendampingan lebih lanjut oleh dinas terkait kepada pelaku UMKM dan IKM yang masih kesulitan mengakses aplikasi perizinan. Dua, memperbanyak sosialisasi ke pelosok Kota Mojokerto sehingga seluruh pelaku usaha mendapatkan informasi yang sama. Kesimpulan, pemerintahan Kota Mojokerto telah berupaya memudahkan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM dan IKM melalui sistem OES, RBA, dan Simojo. Namun, diperlukan pendampingan dan sosialisasi lebih masif agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan dapat meningkatkan realisasi investasi di Kota Mojokerto. Sekian dari saya. Ya, teman-teman, siapa tahu ada yang mengomentari tentang UMKM penanaman modal. Nah, terutama Mojokerto itu sebenarnya sangat menarik loh untuk penanaman modal. Kalau kabupaten UMR-nya kan 4 juta sampeannya. Kalau kota itu baru 2 juta berapa. Jadi sebenarnya sangat menarik kota itu untuk investasi. Cuma sayangnya kota itu hanya punya 3 kecamatan. Kecil. Itu juga repotnya di situ sempit. Tapi UMR-nya menarik untuk. Nah, ini makanya OSS. Siapa yang sudah punya usaha di rumah selain jadi mahasiswa, ini harus punya OSS, single submission online, online single. Nah, ini satu usaha satu nomor. Itu tidak mudah. Pak Dian kemarin daftar OSS itu ya, nomornya keluar tapi untuk memperbaikinya ya sulit. Mungkin bagi kamu anak-anak muda ini OSS ini penting. Misalnya kamu punya usaha apa, makanan atau apa didaftarkan. Jadi kamu punya hak paten. Makananmu itu nggak diakui oleh negara lain lah ibaratnya. Makanya aku tuh daftar OSS, Online Single Submission. Memberikan bimbingan teknis. Ya, ini perlu saja nih. Cuma ini tanggal 19 September. Siapa tahu nanti eh, bulan Agustus lagi ya. 21, 22, 45, dan 19 September. Ada lagi. Jadi memang perlu dilakukan. OSS. Apa ya? Jadi usaha itu harus punya nomor. Kamu punya, misalnya punya apa? Misalnya punya bisnis apa? Nah, itu harus didaftarkan. Saja nih daftar ngono ki tiap-tiap daerah anunya beda. Beda dalam hal kebijakannya. Ada yang mungkin yang sudah terdaftar itu mungkin bisa dikasih hadiah atau apa gitu. Sehingga orang tertarik untuk OSS. Tapi tidak setiap orang juga bisa. Ada. Sulit soalnya Mas ya, untuk daftarnya. Nah, itu perlu dilakukan pembelajaran. Nah, ini Asosiasi Pembimbing Fintech OSS. Nah, siapa di antara mahasiswa ini yang di rumah punya usaha apa? Misalnya gorengan atau apa, atau mungkin apa yang menghasilkan tenaga kerja yang juga menguntungkan. Adakah yang sudah punya usaha di rumah? Siapa ya? Mas Nabil paling ya. Mas Nabil itu kan mungkin orang tuanya kerja. Ada siapa lagi ya kita ini berapa orang itu? Satu di tahu ini. Oh iya, Mas Nabilnya tadi nunggu nunggu kita di kampus ya nggak ada yang datang. Maksudnya ke kelas. Jadi OSS-nya itu penting. Nah, itu ya. Mungkin ada yang nanggapi lainnya, silahkan tentang OSS. Daftarnya di mana? Daftarnya di GMNC itu ya kalau di kota.
Kalau di kabupaten, apakah di GMSC itu juga saya nggak apa. Jelas itu kan kota ya soalnya. Ayo, ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Boleh kamu akhiri, Mbak Mbak Sinta? Belum ada, Pak. Nggak ada, yes. Silakan diakhiri, ditutup, dan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang sudah siap untuk Saya, presentasi? Pak. Aprilia. Oke. Enggak, Pak. Apa? Nadia, tapi pakai HP-nya Aprilia karena baterainya habis. Siapa? Halo, jelas. Nadia Amalia, Pak. Nadia Amalia, Nadia. Oh ya, Nadia. Itu silahkan. tadi itu tadi kirim di grup, Pak. Lu di grup. G. Soalnya Oke. HP saya mati. Mm-mm. Saya dicas bareng-bareng sih tadi. Oh, nah ya. Duduk bawang mas, aneh Oh ini. kan guguk kering, bawang merah loh, rambang. Kok Nadia Amalia? G. Iku sing duwe pacari-cari. Oh ini. Kebijakan sektor, layanan sektor. Kebijakannya nanti jam setelah ini selesai. G. Tadi soalnya belum sempet, Pak. Kurang dua ya. Itu anggota. Nih, Nadia ya. Sektor publik. Kalau sudah siap, G. silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan tugas paper mata kuliah pelayanan sektor publik yang berjudul Menteri PAN RB gandeng kampus bikin pelayanan publik lebih satset. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN RB menjalin kerjasama dengan 8 perguruan tinggi terkait implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kerja sama juga berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan hukum. Diharapkan melalui inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut mampu mempercepat proses transformasi yang kita harapkan bersama, kata Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas pada acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kementerian PAN RB dan perguruan tinggi di kantor Kemenpan RB Jakarta Selatan. Menurutnya, jika setiap inovasi pemerintah membutuhkan aplikasi baru, maka masyarakat akan sulit mengakses layanan publik dengan cepat. Ia juga menegaskan pembangunan SPBE tidak mengutamakan pembangunan aplikasi baru. SPBE bukan pembuatan aplikasi baru, tapi mendorong interoperabilitas karena kalau hampir setiap inovasi ada aplikasi baru, maka rakyat akan sulit mengakses layanan publik dengan cepat, bebernya. Ia berharap akademisi dapat memberikan analisa terhadap suatu masalah kebijakan, lalu memberikan usulan solusi kebijakan serta berperan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerjasama ini, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah memastikan interoperabilitas antar aplikasi yang ada menjadi layanan digital pemerintah terpadu. Saat ini ada lebih dari 27.000 aplikasi layanan pemerintah di seluruh Indonesia. Anas menyebut contoh semangat membangun SPBE melalui proses pengintegrasian layanan telah dilakukan soft launching Mal Pelayanan Publik Digital MPP Digital oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Juni 2023. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kementerian PAN RB Irini Widiantini, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nani Imrawati bersama perguruan tinggi terkait. Penandatanganan nota kesepahaman untuk implementasi SPBE dilakukan dengan 7 perguruan tinggi. Jumlah tersebut meliputi perpanjangan kerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Universitas Telkom. Sedangkan penandatanganan nota kesepahaman baru dilakukan dengan Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Surabaya, dan Institut Teknologi Kalimantan. Sementara itu, penandatanganan perjanjian kerjasama layanan hukum dilakukan dengan Universitas Pajajaran dan Universitas Telkom.
Sebelumnya, Kemenpan RB sudah menjalin kerjasama terkait SPBE dengan 27 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada 3 kerjasama yang masa berlakunya perlu diperpanjang, sementara 24 lainnya masih berjalan. Meskipun kerjasama ini memiliki fokus atas implementasi SPBE dan layanan hukum, saya berharap kerjasama dengan perguruan tinggi juga bisa mencakup bidang kerjasama lainnya seperti peningkatan kualitas kebijakan-kebijakan Kementerian Pan-RB, pungkasnya. Permasalahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjalin kerjasama dengan 8 perguruan tinggi terkait implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas layanan hukum. Pemecahannya, setiap inovasi pemerintah membutuhkan aplikasi baru, maka masyarakat akan sulit mengakses layanan publik dengan cepat. SPBE mendorong interoperabilitas karena kalau hampir setiap inovasi ada aplikasi baru, maka rakyat akan sulit mengakses layanan publik dengan cepat dan memberikan usulan solusi kebijakan serta berperan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kerjasama ini, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah memastikan interoperabilitas antar aplikasi yang ada menjadi layanan digital pemerintah terpadu. Saat ini ada lebih dari 27.000 aplikasi layanan pemerintah di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang akurat adalah bahwa langkah Menteri Pan-RB untuk bekerja sama dengan kampus dalam meningkatkan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan responsivitas dengan harapan memberikan keuntungan signifikan dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat. Saran-sarannya itu yang pertama, mendorong kerjasama yang erat antar kementerian dan perguruan tinggi untuk pertukaran pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengoptimalkan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Yang ketiga, mendukung riset bersama untuk mengidentifikasi dan menerapkan solusi inovatif dalam administrasi publik. Yang keempat, memastikan adanya platform komunikasi yang efektif antara instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Yang kelima, melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek pelayanan publik untuk mendapatkan perspektif segar dan ide kreatif. Dan yang terakhir, mendorong adopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Terima kasih dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Ayo, yang lainnya silakan tanya. Ayo, SPBE kemarin waktu ada praktisi ya. Karena kita mengerti loh SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bukan hanya tidak pembenahan aplikasi APK, tapi adalah bagaimana tempat pelayanannya itu nyaman, lancar, mudah. Ini Menteri Pan-RB kita ya. Kalau dulu kan Menteri Pan-RB-nya Pak Cahyokumolo yang meninggal setahun yang lalu. Seperti itu ternyata ada 27.000 aplikasi pemerintah di seluruh Indonesia. 27.000. Kamu punya aplikasi yang sama jumlahnya 20 aja bingung sih mau buka nanti. Ini 27.000. Ya, kamu misalnya kan nanti sebentar lagi skripsi itu ada aplikasi untuk mencari jurnal itu. Aplikasi 3 aja lu bingung. Aku mau cari jurnal di mana misalnya. Kamu buka aplikasi browser itu aja bingung. Ada Opera, ada Chrome, ada Edge, ada Puffin, ada apa lagi ya? Ada lali kan. Itu jumlahnya bingung. Akhirnya kamu kalau nggak pakai Google ya pakai Opera gitu, atau Edge ya, gitu ya. Itu aja sudah banyak pembenahannya. Itu masing-masing punya keunggulannya. Kalau kamu mau pakai Google sudah terinstall di komputer. Tapi Google itu kelemahannya memang mudah dibobol. Tapi gampang. Kalau Edge itu sangat ketat, nggak bisa dibobol. Tapi nggak ya seperti itu. Misalnya, jadi bisa rusak tertawa. Nggak rusak, tapi penampilannya bosen. Nah, ini Opera itu biasanya orang suka yang main game, Mobile Legends, macam-macam. Harusnya memang dari Opera soalnya sudah ada mood-moodnya lengkap set. Itu hanya adalah aplikasi yang bisa aku pakai sehari.
Nah, ini ada 27 aplikasi layanan pemerintah Indonesia. Apa gak punya? Dan diminta apa misalnya? Misalnya kalau mau pelayanan pemerintah harus punya KTP, biasanya itu. KK, ya sudah foto, apalagi biasanya di situ aja 2 atau 3. Hanya ada KTP Sakti, satu KTP untuk semua. Itu benar. Tapi yang KTP ini ceblok ya bisa dibobol semua. Tapi ini bagus SPBE itu kan kita sudah waktu ada praktisi kemarin. Ayo siapa yang memberikan saran komentar silakan. Pokoknya anggap seperti di kelas tadi. Oh ya ini wah, ternyata apa tadi yang kita bahas ya pagi tadi. Silakan teman-teman ayo semarakkan kepilihan kita. Belum ada, Pak. Nggak ada yang tanya? Eh, ada yang Belum tanya? ada. Silahkan kalau ada. Nggak ada. Kalau nggak ada bisa diakhiri. Ganti-ganti yang lain. Silahkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Siapa selanjutnya yang sudah siap? Pulo Pak, Aprilia Angel. Pilih Angel. Oke. Fatihatur. Fatihatur, Pak. Oh, Boleh saya dulu enggak, Pak? Saya mau ada kepentingan untuk wawancara. bentar ya. Bentar ya. Bagaimana, Pak? Oke. Apa bisa saya dulu? Si anu sih. Sopo sih? Saya sebentar ya. Fatihatur, Pak. Yang paling anu Fatikatur. Tapi Fatikatur itu kamu kan tinggal anu nantinya. Tinggal Yang yang pertama yang kebijakan, belum. Pak. Yang anu dulu yang ketiga aja dulu yang belum. Desi atau enggak Desi? Atau Ada Desi Pak. Desi nggak ada, Selga nggak ada. Atau Nggak ada mungkin juga. ada Selga, Boten enten. ada Nindi. Nggak ada, tidak ada. Ini itu bisa Nindi. Nah, siapa yang tadi? Ini sudah semua ya berarti. Anak dia, Saya Pak, Fatihatur sama Aprilia belum. Aprilia, Angel. Oh iya, Aprilia. Oke ya. Aprilia dulu ya. Coba Aprilia buka dulu. Silakan. Coba terus buat ya. Teng email jenengan Pak. Oh di email. Nggih. Dari ya. Aprilia. Aprilia. Ini saya sih coba. Ini pelayanan sektor publik. Ya, Aprilia Angel. Nggih. Ini. Oke. Nggih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Di sini saya akan mempresentasikan terkait pelayanan sektor publik, yang mana saya mengambil judul Menpan RB RI bisa belajar reformasi sektor publik dari Australia. Penulisnya adalah Devandra Adi Prasetyo, dieditori oleh Detik News pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 jam 11:55 WIB. Baik, Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat PAN-RB, Abdullah Anwar Anas bertolak ke Australia untuk membahas transformasi publik, pelayanan publik. Anas berdiskusi dengan para guru besar
Crawford School of Public Policy. Crawford School of Public Policy di The Australian National University yang merupakan sekolah pasca sarjana kebijakan publik terkemuka di Asia dan Pasifik. Kemajuan teknologi dan lahirnya teks digital Disruption. disruption Australia menjadi tantangan yang dapat menjawab para akademisi di perguruan tinggi. Hari ini saya berdiskusi dengan para guru besar di Crawford School of Public Policy untuk menggali ilmu dan memahami bagaimana Australia bisa mengakses memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ujar Anas dalam keterangan tertulis. Anas menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya memajukan tata kelola pemerintah di Indonesia. Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan praktisi adalah landasan yang kuat untuk mewujudkan perubahan positif. Reformasi sektor pemerintah di Australia telah memproses sejak 40 tahun terakhir, di mana pada beberapa tahun terakhir perubahannya semakin besar. Strategi perubahan yang besar sangat berdampak dan dari pemanfaatan strategi transformasi digital dan strategi pemanfaatan data serta penukaran data. Menurut akademisi di Crawford School of Public Policy, kunci sukses reformasi di sektor pemerintahan salah satunya adalah identifikasi yang tepat untuk memecahkan gap antara ekspektasi dan kondisi aktual. Sama halnya dengan Indonesia, Australia juga pernah menghadapi tantangan reformasi birokrasi. Salah satunya berupa disparitas pemahaman yang beragam, baik di daerah perkotaan hingga pedesaan. Anas menegaskan bahwa reformasi birokrasi sudah seharusnya disesuaikan dengan konteks dari masing-masing negara, sesuai dengan nilai yang sudah tertanam. Hal ini karena setiap negara memiliki kemungkinan untuk memahami tantangan yang berbeda. Indonesia dapat belajar dari reformasi sektor publik di Australia. Namun perlu dilakukan adjustment dan pilot project atau pertimbangan lainnya sebagaimana polisi transfer dilakukan. Pertemuan Menteri Anas dengan tim dari Crawford School of Public Policy diharapkan menjadi wadah yang produktif untuk menghasilkan gagasan-gagasan inovatif dan solusi konkret. ANU Crawford School of Public Policy telah lama dikenal sebagai lembaga pendidikan tertinggi terkemuka di bidang kebijakan publik, dan kerjasama dengan lembaga ini memiliki potensi besar untuk memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada pengetahuan ilmiah terkini, tetapi juga berdampak dan bermanfaatan bagi masyarakat. Dengan reporter Devandra Abi Prasetyo. Permasalahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan ke Australia untuk membahas reformasi publik, pelayanan publik. Dia berdiskusi dengan para guru besar Crawford School of Public Policy di The Australian National University. Anas menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia serta perlunya penyesuaian reformasi birokrasi dan konteks masing-masing negara. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan gagasan inovatif dan solusi konkret
untuk memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. A.N.U. Crawford School of Public Policy dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang kebijakan publik, dan kerjasama dengan lembaga ini memiliki potensi besar untuk memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Anas menegaskan bahwa kebijakan publik harus berlandaskan pada pengetahuan ilmiah terkini dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemecahan Menteri Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdul Azwar Anas berdiskusi dengan para guru besar Crawford School of Public Policy di The Australian National University. Reformasi sektor pemerintahan di Australia telah berproses sejak 40 tahun terakhir, di mana pada beberapa tahun terakhir perubahannya semakin besar. Menurut akademisi di Crawford School of Public Policy, kunci sukses reformasi di sektor pemerintahan salah satunya adalah identifikasi yang tepat untuk memecahkan gap antara ekspektasi dan kondisi aktual. Anas menegaskan bahwa reformasi birokrasi sudah seharusnya disesuaikan dengan konteks dari masing-masing negara, sesuai dengan nilai yang sudah tertanam. Hal ini karena setiap negara memiliki kemungkinan untuk menghadapi tantangan yang berbeda. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan gagasan inovatif dan solutif konkret untuk memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kesimpulannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi PAN-RB Abdullah Azwar Anas yang berangkat ke Australia untuk membahas reformasi pelayanan publik bersama para profesor Crawford School of the Public Policy di The Australian National University, sekolah pascasarjana kebijakan publik terkemuka di Asia dan Pasifik, untuk bertujuan untuk memajukan teknologi dan munculnya disrupsi digital di Australia menjadi tantangan yang dapat diatasi oleh para akademisi di perguruan tinggi. Anas menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan praktisi menjadi landasan kuat untuk mencapai perubahan positif. Anas juga menyatakan bahwa reformasi birokrasi harus disesuaikan dengan konteks masing-masing negara sesuai dengan nilai-nilai yang sudah tertanam. Sebab setiap negara mempunyai potensi menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Pertemuan antara Menteri Anas dan tim dari Crawford School of the Public Policy ini diharapkan dapat menjadi forum produktif untuk melahirkan ide-ide inovatif dan solusi konkret. Saran-saran yaitu yang pertama, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan praktisi dalam upaya memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Yang kedua, terapkan strategi yang efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara ekspektasi dan kondisi aktual di sektor pemerintahan, yaitu dengan memanfaatkan pertukaran data dan strategi pemanfaatan data untuk mendukung proses ini. Yang ketiga, sesuaikan reformasi birokrasi dan konteks masing-masing negara, termasuk nilai-nilai yang sudah tertanam. Dengan mempelajari pengalaman dari Australia, namun juga melakukan penyesuaian dan pilot project yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Yang keempat, dorong pertemuan dengan tim dari Crawford School of Public Policy untuk menghasilkan gagasan inovatif dan solusi konkret, yang mana fokus pada implementasi kebijakan yang tidak hanya berlandaskan pada pengetahuan ilmiah, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang kelima, pelajari dengan cermat pengalaman Australia, namun tetapkan prinsip policy transfer secara bijak dengan melakukan penyesuaian yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
dari Indonesia. Yang keenam, pertahankan keterbukaan terhadap perubahan dan adaptasi kebijakan. Memberikan ruang bagi inovasi dan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan dinamis pemerintahan. Yang ketujuh, pastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses reformasi dengan membangun kesadaran dan partisipasi publik untuk mencapai perubahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sudah, mungkin ada yang dipertanyakan. Gak wangel nih mau coba bahasa aku ya. Tapi lah apa maksudnya belajar bahasa Inggris, Crawford School of Public Policy, kebijakan publik. Lalu jadi harus kamu ingat ya, ada dua kutub kalau kutub arah pendidikan di dunia itu. Yang pertama yang berhubungan dengan administrasi publik, yang satunya dengan politik. Nah, kalau di UNIM ini kiblatnya ke perusahaan politik sebenarnya. Makanya ilmu administrasi publiknya mungkin kurang ya. Pak Dian ini mungkin dosen. Kalau dulu Pak Dian memang jurusannya kebijakan publik, ya, termasuk negara-negara Eropa, Amerika ya, berbasis Amerika itu kan kebijakan publik, Crawford School. Tapi apa bisa mengerti kamu biasa membaca ini Crawford School, terus orang dapat beasiswa ke Australia, ke negeri kanguru ya. Mari dari UNIM terus ke Crawford School publiknya. Yang kedua adalah jurusan yang berhubungan dengan politik. Politik itu seperti di UNIM itu sebenarnya politik. Ya karena kita berkiblatnya ke universitas apa? UNER, Universitas Airlangga itu politik. UB pun sebenarnya sudah pecah ya. Dulunya kan administrasi publik. FISIP, bukan FISIP. Nah, sekarang ada ilmu pemerintahnya juga di apa? UB ya. Nah, jadi kalau kamu ingin belajar tentang, ini benar di Australia juga tentang administrasi publik. Bedanya apa toh? Politik itu nanti bisa presiden ganti ya jurusan politiknya ganti. Makanya Pak Dian tadi kan menganjurkan lihat debat presiden itu nanti kebijakan publiknya apa yang akan diusung dia. Semoga ketika dia sudah jabat dari presiden bisa dilaksanakan kan gitu. Nah, kebijakan publik, tadi politik ya, kebijakan publik siapapun yang jadi presiden, jadi pemimpin, jadi bupati, administrasi publiknya tetap jalan. Nah, tadi makanya dari Australia ini menggambarkan bahkan harus menggandeng bukan praktisi, menggandeng para ilmuwan. Ya, di mana dia juga mengalami seperti diri saya disrupsi. Disrupsi itu samar-samar perpecahan antara politik dan administrasi itu dijadikan satu, nggak boleh. Nanti misalnya Pak Jokowi juga jadi presiden ya tetap kita SPBE tetap seperti itu. Nah, jangan sampai ketika Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden SPBE dibubarkan karena tidak dengan politiknya. Makanya ya benar juga ada debat presiden itu atau wakil presiden itu ngerti nanti dia itu gimana. Nah sekarang sudah kita ngerti, oh nanti presiden ini ketika jabat tidak memutuskan Pak Jokowi misalnya, atau presiden ini memutuskan Pak Jokowi. Nah itu kelihatan. Yang celakanya ketika urusan administrasi negara atau publik itu dicampur dengan ilmu politik. Nah itu yang sangat, nah, jangan sampai terjadi pembohongan publik. Nah, karena politik, kekuasaan. Dari sini kita belajar ya Australia, Crawford School. Ini penting, saya mengerti. Terus kamu ada kesempatan punya rezeki, punya kesempatan ke Australia, dapat LPDP, nah beasiswa LPDP. Mas Wan nggak ada Pak Dan, oh ada yang dari ke Australia. Jangan kuliah di Australia terus jadi pemerintahnya dari pemerintah Indonesia, kan ada atau kemarin itu yang ingin Papua merdeka atau apa itu nggak usah. Kita ada ilmunya seperti ini, bahwa transparansi kebijakan publik itu penting. Jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya kan seperti kita kuliah ini loh kan, ya seperti ini kelihatan loh. Misalnya Mbak siapa tadi,
Mbak April loh, ini mengerjakan seperti ini. Oh, jadi kamu berarti sudah benar Pak ya? Bisa seperti betul. Ini dia mengambil bagaimana pelayanan publik itu harus belajar di Australia, dari Australia, negeri kanguru. Mungkin yang lainnya bisa berkomentar ya, jangan Pak Dianto. Nah, ini dari Australia. Saya mengerti terus kamu dapat apa namanya eh, dapat rezeki, dapat ke sana ke Australia. Masalahnya kudu pinter tenan, terutama bahasa Inggris. Nanti kamu kalau ngurusi ke lab Pusbas itu jangan hanya mikir dapat sertifikat, tapi kamu itu loh, misi sopo belajar dari Pusbas. Bisa kak kamu bahasa Inggris tenanan? Ngerti nggak? Nah, kamu ngerti ketika nanti ada pertukaran pelajar yang ke luar negeri atau beasiswa, yuk ikut toh. Siapa tahu kamu masih muda dapat beasiswa LPDP apa itu ke luar negeri, beasiswa ke Rusia. Wah, nah Neo, luar biasa. Ini adik. Nah, ya harus ingat salah satu hadis atau apa itu, tapi hadisnya gini, ber, ber menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, sekarang sudah bisa direformasi, menuntutlah ilmu sampai ke negeri Amerika, ke negeri Australia. Paling dekat Australia sebenarnya. Kita itu tetangganya Australia. Cuma kita itu nggak merasakan Australia itu ada itu loh. Kita lebih takut Amerika yang jaraknya lebih jauh daripada Australia karena pada Australia itu ya negara-negara Eropa, negara dari Amerikanya di situ ada dan ibaratnya tetangga ya, misalnya moncongnya senjata itu ya bisa dihadapkan ke Jakarta. Kita bolak-balik ya. Ibu kota kita disadap gitu, disadap teleponnya dulu waktu Pak SBY itu. Ya, nggak tahu untuk apa disadap. Ya, tapi nggak disadap pun ya memang tetangga. Ya, jadi kamu kalau di rumahmu itu aneh-aneh itu tetanggamu paling yang ngerti. Oh, Mbak April itu nek di kampung gini. Wah, April itu kalau pagi berangkat kuliah pulang sore ya. Itu udah ngerti karena tetangga dekat. Ya, Australia itu kata tetangga kita ngerti. Oh, Jakarta itu boom, lagi booming ini, lagi serem ini debat presiden sampai terjadi omon-omon kemarin. Waduh, itu ngerti paling Australia. Oh, sudah bisa memprediksi mereka nanti presidennya siapa ini. Oh, dan ditunggu kebijakan politik luar negerinya bagaimana. Itu penting ke Australia aja. Tapi bagaimanapun harus kamu ingat, jadilah tetangga yang baik. Walaupun tetanggamu nggak baik. Sehingga bisa bersahabat dengan siapa saja. Itu yang paling. Ini seperti Pan RP ke Universitas apa Cranford tadi apa itu. Nah, nanti ada saya Cranford School of Public. Nah, itu suruh belajar. Harusnya Unim itu juga menjadi contoh misalnya belajar administrasi di sini seperti Australia. Mungkin besok akan seperti itu ya. Guru besarnya siapa misalnya. Itu mungkin yang bisa Pak Dian apa komentari yang lainnya silahkan tuh. Saya mengerti mau dapat beasiswa ke Australia. Kemarin ada pertukaran pelajar ikut mau nggak MSIB. Nah, kalau bisa ikut ikut toh. Ya, dapat ilmu pertama, kedua dapat cuan. Itu penting. Mereka untuk senang. Nah, sehingga kamu nggak akan males belajar itu. Semangatnya di situ. Mungkin gitu Mbak Ani, Mbak April, komentar saya. Yang lainnya kalau mau komentar silakan ya. Kalau tidak ada ya silakan diakhiri, diganti yang sudah siap. Silakan Mbak April. Baik. Karena tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Pak, selanjutnya yang sudah siap. Silakan buka aja kamera mic-nya. Ini sudah semua ya, April sudah, Aprilia Kusuma sudah,
Terus Dita ya sudah. Fatihhatur Rizkia, Fatihhatur. Tinggal satu ya, Aprilian. Tinggal satu. Kalau nggak ada ya boleh kamu isi. Kita daripada nunggu teman-teman Iya, yang Pak. lain. Yang kebijakan publik, Pak. Kebijakan publik apa teknik penyusunan keuangan daerah? Itu sudah, Pak, yang penyusunan keuangan daerah itu. Teknik penyusunan keuangan daerah sudah, berarti tinggal yang kedua. Tinggal kebijakan publik. Apa namanya? Kebijakan sektor publik sudah ya. Tadi itu kamu kebijakan sektor publik ya. Terus berarti tinggal teknik penyusunan. Iya. Saya itu sudah yang pelayanan sektor Sektor publik. publik ya. Yang keuangan Daerah sudah. itu sudah, tinggal yang kebijakan itu, Pak. Kebijakan ya belum ya. Oh ya berarti keliru gini. Ya oke. Berarti bisa dibuka ya, buka deh. Oke, Pak. Fatihhatur Rizkia. Yang kedua kebijakan ini ya, sektor publik. Iya, Pak. Ampun, bisa dimulai nggih, Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tugas paper dengan mata kuliah kebijakan sektor publik. Dengan judul keberlanjutan ekonomi dan konservasi di kebun raya daerah. Penulis Winda Utami Putri, editor antaranews.com. Keberlanjutan upaya konservasi koleksi tumbuhan di kebun raya daerah dapat terwujud dengan adanya dukungan dan keberlanjutan ekonomi. Pengelola serta masyarakat sekitar kebun raya dapat menerima manfaat ekonomi dari fungsi kebun raya sebagai kawasan wisata alam. Kegiatan wisata mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi di sekitar lokasi wisata di samping memunculkan peluang penyerapan tenaga kerja. Konsep ekonomi yang dikembangkan dari suatu kawasan kebun raya mengedepankan konservasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi lokal yang melibatkan masyarakat sekitar. Kebun raya di daerah dapat mengembangkan area-area komersial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung kebun raya. Pengelola kebun raya di daerah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa tempat usaha yang bersifat mikro, kecil, dan menengah. Pengelola kebun raya di daerah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa tempat usaha yang bersifat mikro, kecil, dan menengah. Pengelolaan kebun raya yang memberi kesempatan kepada masyarakat berkontribusi secara aktif akan semakin memperkuat keberadaan kebun raya di daerah. Kebun raya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93/2011 adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, dan kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Kebun raya pertama di Indonesia berada di Bogor dengan sebutan Kebun Raya Bogor atau KRB, yang juga menjadi rujukan di dunia. KRB menjadi model karena kekayaan koleksi tumbuhan tropisnya. Kebun Raya Bogor juga telah memberi beragam manfaat lingkungan dan ekonomi bagi warga di sekitarnya selama lebih dari 200 tahun. Sehingga dalam kurun waktu tersebut, KRB berkembang menjadi salah satu identitas warga Bogor
ikon Kota Bogor dan kebanggaan masyarakat, bukan hanya Kota Bogor tapi juga Indonesia. Hingga saat ini KRB masih menjadi salah satu ruang terbuka hijau dengan lanskap bernilai estetika yang dapat dinikmati oleh publik. Seiring dengan perkembangan waktu, peningkatan laju penurunan keragaman jenis tumbuhan dan kerusakan ekosistem alami di Indonesia mendorong Kebun Raya Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam kegiatan pelestarian tumbuhan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kebun Raya saat ini adalah semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk menambah koleksi tumbuhannya. Hal ini menjadi kendala upaya konservasi tumbuhan secara ex situ, terutama di tengah tingginya laju kehilangan keanekaragaman hayati tumbuhan Indonesia. Peran KRB di tingkat internasional berkontribusi dalam implementasi target 8 Global Strategy of Plant Conservation atau GSPC berupa pengkoleksian secara ex situ. Setidaknya 75% spesies tumbuhan terancam punah di Indonesia dan paling sedikit 20% diantaranya tersedia untuk program pemulihan dan restorasi. Kebun Raya berperan dalam pencapaian sebagian besar target Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama untuk menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Permasalahan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kebun Raya saat ini adalah semakin terbatasnya lahan yang dapat digunakan untuk menambah koleksi tumbuhannya. Hal ini menjadi kendala upaya konservasi tumbuhan secara ex situ, terutama di tengah tingginya laju kehilangan keanekaragaman hayati tumbuhan Indonesia. Pemecahan, Kebun Raya di daerah dapat mengembangkan area-area komersial yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung Kebun Raya. Pengelola Kebun Raya di daerah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa tempat usaha yang bersifat mikro, kecil, dan menengah. Pengelola Kebun Raya di daerah memfasilitasi kebutuhan masyarakat berupa tempat usaha yang bersifat mikro, kecil, dan menengah. Pengelolaan Kebun Raya yang memberi kesempatan kepada masyarakat berkontribusi secara aktif akan semakin memperkuat keberadaan Kebun Raya di daerah. Saran, kegiatan ini sudah efektif dan baik bagi masyarakat dan juga pemerintah. Hal ini mungkin perlu adanya evaluasi setiap waktu tertentu untuk mengetahui apakah masih ada masalah atau tidak. Kesimpulan, Kebun Raya Bogor juga telah memberi beragam manfaat lingkungan dan ekonomi bagi warga di sekitarnya selama lebih dari 200 tahun, sehingga dalam kurun waktu tersebut KRB berkembang menjadi salah satu identitas warga Bogor, ikon Kota Bogor, dan kebanggaan masyarakat bukan hanya Kota Bogor tapi juga Indonesia. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan. Halo, ada yang sudah pernah ke Bogor? Yo, ini fotonya. Kalau belum pernah ke Bogor, kalau usah ada nenggone di situ. Kebun Raya Purwodadi sudah ke sana belum? Nah, itu perlu kamu coba ke Kebun Raya Purwodadi, hampir sama dengan seperti itu. Cuma kalau Kebun Raya Bogor tuh lebih bagus karena dekat Jakarta ya. Di sini macam-macam tumbuhan-tumbuhan di situ. Nah, di situ banyak hayati ya, tumbuhan hayati yang perlu kita. Ternyata lebih dari 200 tahun sampai sekarang banyak manfaatnya. Ini adalah, dan itu harus memberikan pelayanan kepada pelayanan sektor publik ya. Jadi keberlanjutan ekonomi dan konservasi di kebun raya. Ekonomi nggak boleh sampai mati, harus ditata tantangan bagi generasi selanjutnya. Kan ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Ada lagi yang presentasi pelayanan sektor publik? Saya Pak Nadia Amalia Ya, mempresentasikan yang kebijakan sektor publik. kebijakan sektor publik. Berarti kita pindah ke plan satunya ya berarti ya. Ini kalian hanya sampai jam 2.30. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita buka ke satunya. Sebelum diakhiri, kita buka bareng-bareng kameranya.
kita bisa akhiri pelajaran hari ini dan kita ke link yang satunya ya, namanya partai tambahan presentasi. Jadi bisa digabung nanti dengan lainnya. Monggo kita buka sebentar untuk kita akhiri yang pelayanan sektor publik ya, teman-teman. Yang satunya laginya, yang lainnya Pak Dekatur, Mbak April, sama yang Aprilnya 2 ya, satunya buka lagi. Apakah oke? Kita foto 1, 2, 3. Bentar, belum bisa. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mata kuliah pelayanan sektor publik pertemuan ke-14 kita akhiri. Semoga selama 1 semester ini kita memperoleh banyak manfaat dari pembelajaran kita semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke link selanjutnya ya. Saya tunggu di. Iya, Pak.